الصالحين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajmain. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para bapak-bapak, para sepuh, para hadirin Al-Husnul Dzikri, ketua DKM Mushola Al-Islah, para pengurus-pengurusnya, para penasihat dan pengawasnya, para aparatur daerahnya, RT, dan RW-nya yang hadir pada sore ini, malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi sebab-sebab Allah tinggikan derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadna bi asrarihi wa bikum fid dharain. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke nasihat yang ke-35. Belum selesai 35. Tengah-tengah. Bismillah. Setiap malam Senin keempat yang kita pelajari adalah nasihat-nasihat. Karena ini nasihat berat sekali untuk kita amalkan. Biasanya orang itu sukanya ngasih nasihat ketimbang menerima nasihat. Terutama hati kita yang beku, hati kita yang ketutupan banyak dosa, susah untuk diberikan nasihat. Terutama juga yang ada kesombongan dalam hati kita. Tidak orang bodoh, tidak orang alim, tidak orang berpangkat, tidak orang istimewa. Ketika ada kesombongan dalam hati, susah untuk menerima nasihat. Ustaz, kiai, guru dan sebagainya. Ketika ada dia merasa lebih daripada orang lain, susah nasihat itu masuk. Kenapa? Karena sudah merasa lebih hebat daripada yang lain. Dan setiap malam Senin ini, alhamdulillah kita mempelajari nasihat yang memang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kemudian disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya murni kami mengisi ini bukan datang dari pribadi saya. Saya juga ikut belajar mendengarkan nasihat-nasihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wassalasun, maqalah ke-35. An Hamid al-Laqafi rahimahullahu anhu atahu rajulun. Diceritakan nasihat ini dari Syekh Hamid al-Laqafi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Annahu atahu rajulun. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada beliau. Setelah datang ke beliau apa? Faqala lahu awsini. Jadi memang datang laki-laki kepada beliau minta nasihat. Awsani, berilah wasiat, berilah wasiatlah kepadaku. Jadi laki-laki ini meminta wasiat kepada Syekh Hamid al-Laqafi. Kemudian ketika meminta nasihat kepada Syekh Hamid al-Laqafi, seorang laki-laki ini, apa yang dimaksud dengan wasiat ini? Bima yanfa'uni fid-din. Wasiat yang memiliki sesuatu yang bermanfaat di dalam agama. Jadi orang-orang dulu
Sering ke ulama-ulama minta nasihatnya bukan bagaimana cara memperbanyak uang, bukan bagaimana cara naik pangkat, tapi bagaimana memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada kami sesuatu yang bermanfaat pada agama kami. Nah, laki-laki ini datang kepada Syekh Hamid Al-Laqafi. Kemudian apa yang disampaikan beliau Syekh Hamid Al-Laqafi, faqala ij'al li dinika ghilafan ka ghilafil mushafi. Beliau mengatakan, buatlah untuk agamamu sebuah kantong seperti kantong mushaf Quran. Jadi beliau ini rajul, seorang laki-laki ini disuruh buat pelindung. Yang dimaksud kantong itu adalah pelindung. Bisa kita maknai cover Al-Quran, ada Al-Qurannya, ada juga covernya. Bisa juga dimaknai kantong itu kayak ini nih. Di belakang ada Quran, di dalamnya ada tempat perlindungan sehingga debu, sehingga sesuatu yang menyebabkan Quran itu rusak terselamatkan. Tapi jangan kebablasan, sudah dibungkus seperti itu malah nggak dibaca sama sekali. Kebukanya Al-Qurannya hanya Ramadan saja. Sayang, saking selamatnya dari sesuatu sentuhan. Wa ma yasunuhu 'anid danas. Yang dimaksud dengan ghilaf, kantong tersebut atau cover tersebut atau pelindung Al-Quran tersebut ialah yasunuhu ma yasunuhu 'anid danas, ialah sesuatu yang akan menjaga agama dari kena kotoran. Jadi sesuatu yasunu, menjaga, ma yasunuhu 'anid danas, dari kotoran, biar enggak kena debu, dikasih kantong, dikasih tas dan sebagainya. Begitu juga agama. Agama perlu kita cover, perlu kita lindungi agar agama tersebut tidak kena kotoran. Qila lahu ma ghilafu, dikatakan kepada rajul tadi, ma ghilafu, apa arti ghilaf? Sebenarnya siapa sih arti ghilaf? Apa? Ma ghilafuddin, apa arti pelindung atau kantong atau cover agama itu? Qala lahu ghilafuddin, dikatakan kepada beliau ini, yang dimaksud dengan ghilafuddin kantong, sarung, cover agama itu adalah, pelindung agama itu adalah tarkul kalam. Tarkul kalam, meninggalkan perkataan, illa ma la budda minhu, kecuali perkataan yang mesti harus ada perkataan itu. Jadi boleh berkata, tapi perkataan itu yang memang perlu kita katakan. Kalau tak perlu kita berkata apa-apa. Falyaqul khairan aw liyasmut, dalam hadisnya, berkata baik atau diam saja. Apa yang dimaksud tarkul kalam illa ma la budda minhu, dijelaskan oleh Syekh Nawawi, wa huwa ma la yahsulul maqsudu min umurid dunya illa bihi. Yang dimaksud la buddah, wa huwa adapun la buddah, ma la buddah tersebut, ma la yahsuluh, ialah perkataan yang tidak akan tercapai al maksuduh, apa maksud, min umurid dunia, dari urusan dunia, illa bi, kecuali dengan perkataan tadi. Urusan dunia tidak akan tercapai kecuali kita berkata itu. Maka perlu kita berkata, perlu kita berbicara. Artinya jenengan tolong ambilin Quran. Kalau nggak dikatakan kan nggak bisa ngambil Quran, Mbak. Boleh, menurut beliau Syekh Hamid Al-Laqafi. Qala Sulaiman alaihissalam, Luqman, idza kana al-kalamu fiddatin kana as-sukutu min dhahabin.
Sulaiman berkata, atau Luqmanul Hakim berkata, beliau mengatakan begini, jika ucapan baik saja diumpamakan seperti perak, maka diam dari keburukan jauh lebih baik diumpamakan seperti emas. Berkata itu seperti perak, diam itu seperti emas. Saking baiknya diam. Wal makna artinya, idza kana al-kalamu fil khairi kal fiddah. Apabila berbicara dalam kebaikan itu seperti perak, husnan kebaikannya, kasukutu anis syarri, maka kana as-sukutu anis syarri kadhabi fil husni, maka diam dari keburukan itu seperti emas dalam kebaikannya. Artinya kita bicara kebaikan seperti perak, tapi diam daripada keburukan seperti emas. Bicara ngaji itu seperti perak, tapi diam dari keburukan, nggak ngomongin orang, nggak seperti itu, ngomongin sesuatu jelek yang bisa menyakiti orang lain dan sebagainya, itu seperti emas. Saking istimewanya diam. Tetapi jangan terus-terusan diam. Wasakitu fil haqqi kannatiki fil batil. Orang yang diam dalam perkara hak itu kannatiki fil batil, seperti orang yang bicara dalam perkara batil. Ada orang melakukan maksiat, diam saja, itu bukan urusan saya. Sama saja dia nyuruh kepada dia. Apalagi Pak RW, ada tawuran, diam sajalah. Sama saja dia nyuruh tawuran. Padahal diam itu seperti emas. Padahal kalau bicara jangan tawuran, bubar. Yang ngomong RW kabur lah. Kalau enggak dipanggil satpamnya, habis lah. Tapi apa? Karena dia hanya sedikit ngajinya, maksudnya sedikit dia mendapatkan, diam itu mas, diam sajalah. Padahal di depannya adalah keburukan, sesuatu yang tidak hak. Dia diam. Akhirnya apa terjadi? Pertempuran, tawur menaur itu ada. Diamnya dia bukan lagi emas, tapi seperti menyuruh kepada keburukan. Wa tarkud dunya, dan meninggalkan dunia dari kesenangannya, illa ma la budda minhu, kecuali perkara yang tidak boleh, tidak harus ada itu. Wa huwa ma la tasulul hajatu illa bihi, yang dimaksud ini adalah perkara yang tidak akan berhasil kecuali dengan itu. Ya, kita memang diperintahkan tidak terlalu hubbud dunya. Tapi kalau perkara itu bisa menyebabkan ketika kita tidak beli dunia itu, kemudian sholat kita tidak sah, airkah, bajukah, sehingga menutupi aurat, ini kan tidak mau tidak kita harus pakai sarung, tidak mau tidak kita harus pakai baju biar sopan ketika kita sholat kepada Allah, maka beli. Bukan berarti kita meninggalkan dunia kemudian kita tinggalkan masalah telanjang dan sebagainya, tidak. Wa tarkul mukhalatatin nas illa ma la budda minhu, dan meninggalkan bergaul dengan manusia kecuali tidak mau tidak harus bergaul. Artinya kalau kita tidak bergaul dengan dia, maka sesuatu yang kita cari tidak akan berhasil. Contohnya nggak bergaul dengan dia, kita tidak nambah ketaatan, tidak bisa makan. Maksudnya kalau bergaul dengan dia transaksi apa, bergaul dengan manusia. Tapi kalau tidak ada kepentingannya malah bisa menyebabkan mudarat jauh dengan Allah, tinggalkan. Jadi hanya boleh berteman dengan orang lain. Ini nasihat Al-Luqafi, nasihat dari beliau. Jangan suka bergaul kecuali memang dibutuhkan saja. Seperti itu. Wan nasu tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Ini ya, yang
belum dimakna. Wan nasu dan manusia tangqasimu ila arba'ati aqsamin, terbagi kepada 4 bagian. Manusia dibagi menjadi 4. Kama qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan orang dibagi menjadi 4. Quddisa sirruhu, semoga disucikan rahasianya. Siapa saja itu? Yang pertama adalah rajulun la lisana lahu wa la qalba. Laki-laki yang pertama adalah, bagian manusia pertama adalah laki-laki yang tidak ada lidahnya. La lisana lahu, tidak memiliki lidah dia. Wala qalba, dan tidak punya hati. Wa wal asi, dia termasuk orang yang durhaka. Al-arru, yang tercela. Al-ghabiyu, lagi orang yang bodoh. Pertama, laki-laki yang tidak punya lisan, tidak punya hati, itu bagian pertama. Ini termasuk orang yang ahli maksiat, orang yang tercela, dan orang bodoh. Hati nuraninya enggak ada, lisannya tidak digunakan kebaikan, ngomongnya kosong terus, malah nyakitin orang lain setiap dia bicara, maka dia termasuk orang yang bermaksiat, tercela dan bodoh. Fahdar an takuna minhum, maka waspada kalian kepadanya. Maka waspadalah kayak engkau, an takuna minhum, berada di antara mereka. Maksudnya orang yang tidak punya lisan dan tidak punya hati. Wala takum fihim, dan janganlah engkau berdiri di golongan mereka. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka rajulun, yang satu itu yang tidak punya lidah, tidak punya hati. Fa innahum ahlul adabi, maka sesungguhnya mereka ini adalah ahlul adab, ahli siksaan, ahli orang yang akan disiksa. Yang kedua, warajulun lisanun bila qalbin. Yang kedua adalah laki-laki lahu lisanun, dia memiliki lisan, bila qalbin, tapi tidak punya hati. Kalau tadi tidak punya mulut, tidak punya hati, disuruh jauhin, Pak. Orang yang nggak punya mulut, nggak punya hati disuruh jauhin, bahaya. Ikut-ikut disiksa nanti oleh Allah, jangan. Karena orang-orang seperti ini ahli maksiat, bodoh, ahli maksiat. Yang kedua adalah warajulun lahu lisanun bila qalbin, punya lisan tapi tidak punya hati. Siapa mereka? Fayantiku bil hikmati, maka ia berkata bil hikmati, dengan hikmah, dengan ilmu. Wala ya'mal, tapi tidak beramal biha, dengan hikmah, dengan ilmu tadi. Yad'un nasa ila Allah Ta'ala, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kepada manusia untuk pergi kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Wa huwa yafirru minhu, sedangkan dia kabur, lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ini punya hati, punya lisan, tidak punya hati. Orang suka nyuruh kebaikan, tapi dia lari daripada kebaikan. Suka nyuruh kepada orang lain untuk taat kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah. Nyuruh tapi tidak beramal. Fab'ud minhu, maka jauhilah darinya. Li'alla yakhtafaka, agar supaya tidak terpengaruh kepadamu, bila dziti lisani, dengan manis lidahnya. Fatakhriquka, maka jadi sebab membakar kepadamu, naru ma'asihi, api maksiatnya. Wa yaqtuluka natnu qalbi, dan membunuh kepadamu bau busuk hatinya.
Jadi kita ini disuruh lari, Pak. Memang ulama su itu dia mengatakan untuk taat kepada Allah, tapi dia sendiri bermaksiat, tidak mengamalkan ilmunya. Dan ini akan disiksa sebelum ahli berhala, ahli penyembah berhala. Sebelum penyembah berhala disiksa, orang yang seperti ini disiksa duluan. Malah di dalam kitab Tartir, ketika kita baca Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Ketika Isra, Rasulullah bertemu dengan satu golongan, yang mana satu golongan ini megang gunting, kemudian menggunting lidahnya sendiri. Setelah digunting lidahnya, kembali lagi lidahnya digunting lagi, jatuh lagi, digunting lagi, kembali lagi dan sebagainya. Nanya Rasulullah kepada Jibril, siapa itu Jibril? Itu kaummu. Dia suka berkhitabah, suka berdakwah, tapi dia tidak melakukan apa yang dia sampaikan kepada umat. Itu kemudian gambaran yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Atamuruna an-nas bil birri, mengapa engkau perintahkan manusia kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan engkau lupa kepada dirimu, lupa menasihati dirimu, lupa engkau tidak mengamalkan itu. Wa antum tatluna al-kitab, padahal engkau itu membaca kitab-kitab, banyak ilmunya, tapi engkau tidak mengamalkan ilmunya. Luar biasa, Pak. Makanya di dalam kitab Hidayatul Bidayah itu, orang yang bodoh akan mendapatkan siksa satu kali karena kebodohannya. Tapi kalau orang berilmu 10.000 itu kalau nggak salah, 10 berapa kali lipat itu. Tapi 10 kali apa 10.000 itu kalau dalam kitab Maraqil Ubudiyah, 10 kali lah. Artinya tetap lebih besar orang yang berilmu siksanya daripada orang yang bodoh. Kalau gitu kan akan menjadi orang bodoh, Ustaz, satu kali. Dijelaskan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, yang dimaksud satu kali itu sekali siksa tapi besar. Sedangkan orang berilmu itu memang disiksa, tapi dia siksaannya untuk dibersihkan oleh Allah. Kayak di laundry, Pak. Dicelupin, diangkat, oh masih kotor, dicelupin lagi sampai bersih, kemudian memang dimasukkan ke dalam surga. Makanya orang-orang yang berilmu disiksa duluan daripada yang lain. Siksaan tersebut karena memang bentuk penyucian, karena ada kotoran, amalan-amalan yang ada di dalam dirinya yang pernah dilakukan di dunia, kemudian di akhirat disucikan dengan cara disiksa. Tapi kalau orang bodoh, habislah. Makanya memang di dalam cerita di dalam kitab Bidayatul Bidayah di dalam Maraqil Ubudiyah itu memang ada yang kemudian mencoba meriset, melakukan penelitian, lebih mulia mana orang bodoh dengan orang bodoh beribadah, dengan orang bodoh yang dengan orang alim yang bermaksiat, yang fasik. Melakukan penelitian orang yang bodoh ahli ibadah dan orang alim yang fasik yang selalu melakukan maksiat. Datang ada orang yang ahli ibadah di dalam mushola al-Islam, seumpamanya cerita hikayah di dalam kitab Bidayatul Hidayah syarahnya. Setelah dia ibadah, didatanginlah nyoba itu, karena dia dikir. Kemudian ada yang membisikin Pak Ustadz Sugeng dari pintu, hei kamu,
Terima kasih kamu sudah taat kepadaku. Aku sudah terima doa-doamu. Sudahlah, kamu sekarang tidak perlu lagi ibadah. Istirahatlah karena doamu sudah aku kabulkan. Ada bisikan. Karena dia bodoh, nyangkanya memang ilham daripada Allah. Menyangkanya itu adalah wahyu juga daripada Allah. Apa yang dikatakan? Ini yang aku harapkan ya Allah. Saya menyembah, saya zikir kepadamu. Padahal yang dikatakan kamu itu adalah Pak Ustadz Sugeng di sana. Saya menyembah kepadamu, saya memujimu, saya berzikir kepadamu. Padahal kita tahu Pak, Nabi Musa saja kalimullah yang memang menginginkan berbicara dengan Allah saja, itu pingsan Pak hanya dengan mendengar suaranya Allah ketika penerimaan kitab Taurat. Ini orang bodoh tidak paham itu, bahwa tidak mungkin Allah menampakkan suaranya seperti manusia seperti itu. Kemudian pergi kepada orang yang alim, ahli fasik, ahli maksiat. Apa yang terjadi? Kamu itu kok bermaksiat, lagi minum-minuman Pak. Orang yang berilmu lagi minum-minuman di bar, dia bisikin lagi seperti halnya orang yang ahli ibadah. Kamu apa enggak malu kepada saya? Kamu selalu berdosa kepada saya. Sembahlah aku agar aku bisa mengampunimu. Apa yang dilakukan orang yang berilmu? Dia ambil hunus pedangnya, dia kejar orang itu. Karena dia tahu bahwa Allah tidak akan menampakkan seperti itu, Pak. Itulah bedanya. Makanya orang yang alim walaupun fasik itu bisa menjaga dirinya dari sesuatu kesyirikan, dari sesuatu kemusyrikan, dari sesuatu menyalahgunakan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walau kita harus takut juga kepada orang-orang yang berilmu itu. Makanya kita harus berilmu, Pak. Ya alhamdulillah panjenengan di sini ini hadir di majelis ini karena ingin menuntut ilmu, dan harapan kita ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Malah diajarkan di dalam kitab bidayah itu doa agar ilmu bermanfaat. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Itu disuruh amalin. Jadi banyak ilmu kita Pak kadang salah niat. Ilmu itu apa saja, bukan hanya masalah perkara dunia. Ilmu bahasa Inggris, ilmu pembangunan, ilmu sebaik itu semuanya dari ilmu daripada Allah. Tapi ketika salah niat, sama saja dengan ilmu agama. Itu juga semua ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kepada orang yang punya lisan tapi tidak punya hati, pandai mengucapkan tapi tidak bisa mengamalkan. Yang ketiga adalah warajul lahu qalbun bila lisanin. Yang ketiga adalah punya hati tapi tidak punya lisan. Wa huwa mu'minun, dia adalah orang yang beriman. Satarallahu ta'ala ala khalqihi, yang telah Allah tutupi dari makhluknya. Wa basarahu bi uyubi nafsihi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepadanya aib-aib dirinya. Wa nawwara qalbahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyinari hatinya. Wa arrafahu, dan mengenalnya, dan memberitahu kepadanya bahwa ila mukhalatati, berbagai kebinasaan bergaul, wa ila mukhalatatin nasi, berbagai kebinasaan kehancuran bergaul dengan orang. Wa syumil kalami, dan buruknya pembicaraan. Jadi yang ketiga itu punya hati tapi tidak punya lisan. Ini adalah manusia laki-laki yang Allah Subhanahu wa ta'ala tutup aibnya dari manusia. Orang yang beriman yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluk, tidak dikenal oleh orang. Orang ini punya hati, tidak punya lisan, dia tidak dikenal.
mungkin dia tukang kayu, mungkin dia petani, tapi ternyata dia waliullah. Banyak kami temukan itu di salah satu di kampung di daerah Madura itu, guru kami mengenal waliullah. Beliau ini hanya tukang kayu, yang biasanya kalau buat kusen pakai begini itu Pak. Kerjanya hanya begitu. Tapi beliau dengan Banten dulu, sekarang sudah wafat. Ketika guru kami itu mengucapkan salam, padahal nggak pernah bertemu, kenal satu sama lain, itu aneh. Padahal maksudnya dia itu tukang. Apa bahasanya kalau di sini ya, yang buat kusen, tukang nyerut. Hari-harinya seperti itu. Artinya tidak sebagai pendakwah, tapi Allah tutup dia dari makhluk. Tapi dia aib-aibnya ditampakkan kepada dirinya sendiri. Makanya Pak, memang di antara tanda-tanda ulama akhirat, Allah tampakkan aib dirinya kepada dirinya sendiri. Kemudian di dalam dakwahnya itu niatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Itu di antara di dalam kitab Hidayatul Hidayah, di dalam syarahnya. Kemudian Allah sinari hatinya, Allah kenalkan di dalam dirinya bagaimana rusaknya ketika bergaul dengan manusia, bagaimana buruknya ketika berbicara, banyak bicara dan sebagainya. Dikenalkan itu semua oleh Allah, saking tidak baiknya itu. Maka orang ini, fahada rajulun waliyullah ta'ala, orang ini termasuk walinya Allah, mahfudun fi sidrillah ta'ala, yang dipelihara dalam tutupnya Allah, yang dikasih sitr, yang dikasih penghalang daripada makhluk. Kita tidak tahu. Makanya kadang kita tidak boleh menyepelekan seseorang, Pak. Kalau dia ahli ibadah, walaupun dia santai, tidak boleh kita, siapapun mau tidak ahli ibadah pun, tidak boleh kita sudon kepada mereka. Ya kalau salah kita sampaikan bahwa itu salah, tapi jangan merasa kita lebih baik daripada dia. Potensinya apa? Dia nanti bertaubat sebelum mati, kita malah tidak taubat. Itu potensi yang paling menakutkan. Fal khairu kullu khairi indahu fadunaka wa mukhalatatahu. Fal khairu, maka kebaikan, kullu khairi indahu, semua kebaikan terdapat pada dia. Terdapat kepada orang yang punya hati tapi tidak punya lisan ini. Fadunaka, maka dekati dia. Kalau panjenengan ketemu dengan orang-orang seperti ini, dia lebih menutupi aib, dia lebih menyesali kepada aibnya terus, tanpa berbicara tentang orang lain. Kalau kita kan yang tampak di mata kita aib orang lain, bukan aib kita. Apa bahasa kerennya itu? Gajah di seberang apa itu? Dulu kan ada bahasa-bahasa seperti itu. Tampak terus apa di bulu mata kita kayak tidak tampak apa itu, ada peribahasa seperti itu. Gajah, berarti gajahnya dari sini, berarti gajah di pelupuk mata. Semut yang ada di seberang lautan kelihatan. Ya seperti itu. Padahal semut itu kecil, Pak, di seberang lautan. Gajah di depan mata, di pelupuk mata malah tidak kelihatan, tidak nampak. Kenapa? Karena memang aibnya ditutup. Tapi kalau orang baik, aibnya ditambahkan kepada dirinya, sehingga aib-aib itu ditobati, dibenahi, kemudian tambahlah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekati, pergauli dia. Wa in matahu, dan membantunya, fayuhibbakallahu ta'ala, maka tentu mencintai Allah Subhanahu, fayuhibbaka, maka mencintai kepadamu Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Yang keempat adalah warajulun, laki-laki, ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmihi, laki-laki yang belajar ilmu,
mengajarkan ilmu, wa amil dan mengamalkan bi ilmihi dengan ilmunya. Nah, orang yang ini punya ilmu, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmunya. Wa huwal alimu billahi, dia termasuk orang yang alim, yang tahu billahi kepada Allah Ta'ala, wa ayati dan kepada ayat-ayatnya Allah. Istauda'allahu qalbahu wa ra'iba ilmihi. Jadi beliau ini alim, kenal kepada Allah, tahu kepada Allah, dan juga ayat-ayatnya Allah. Istauda'allahu qalbahu, Allah telah menitipkan dalam hatinya wa ra'iba ilmihi, gharib-gharib, keanehan-keanehan ilmunya, keunikan-keunikan ilmunya, wa syarah sadrahu, dan melapangkan dadanya liqabulil ulumi, untuk menerima berbagai ilmu. Fahdar, hati-hati engkau antukhalifah, untuk menyelisihi, untuk berbeda dengannya, wa tujanibahu, dan menjauhinya, wa tatrukar ruju' ila nasihati, dan hati-hati ketika kalian tidak mengambil nasihat kepada apa yang disampaikan oleh dia. Wa tutrukar ruju'a, dan meninggalkan kembali ila nasihatihi, kepada nasihatnya, meninggalkan rujuk, mengambil kembali nasihat daripada dia. Kita malah disuruh hati-hati kalau menjauhi dia, menyelisih dia, berbeda dengan dia, hati-hati. Bagi orang yang alim, belajar, mengajar, mengamalkan ilmunya, ambil nasihat-nasihat dari beliau. Summa i'lam, belum kan? Iya. Summa i'lam anna asla sukhdi, kemudian i'lam, ketahuilah, anna asla sukhdi, bahwasanya asal zuhud, yang dimaksud zuhud di sini asalnya adalah al-ijtinabu anil maharimi kabiriha wa saghiriha. Ketahuilah bahwa azal zuhud itu ialah menjauhi, al-ijtinabu anil maharimi, dari perkara yang diharamkan, kabiriha wa saghiriha, yang besarnya atau kecilnya. Kalau panjenengan sudah menjauhi sesuatu yang diharamkan, baik itu kecil ataupun besar, maka termasuk orang yang zuhud. Li'anna man la wara'a lahu, karena bahwasanya orang yang tidak wara', la yasihhu lahu zuhdu, maka tidak sah dia disebut dengan zuhud. Harus wara', meninggalkan hal-hal yang haram, meninggalkan hal-hal yang subhan. Wa atau jamil faraidi, dan menunaikan pula semua yang fardu-fardu. Ngakunya zuhud tapi tidak melakukan fardu-fardu, itu tidak bisa disebut dengan zuhud. Wa atau jamil faraidi, dan menunaikan semua yang fardu-fardu, yasiriha wa asiriha, yang mudah-mudahnya atau yang sulitnya. Kadang orang cari yang mudah-mudah tapi sulitnya enggak mau. Kalau dalam fikih itu talfik namanya, Pak. Ada hukum itu kalau megang perempuan tidak membatalkan wudu. Kalau Syafi'i kan membatalkan wudu. Di satu lain yang ini di Syafi'i mudah hukum ini, satu Malik mudah, di Hambali mudah. Diambil itu mudah-mudahnya, itu enggak boleh, namanya talfik. Mempermainkan, hanya ngambil-ngambil kemudahannya saja, mempermainkan hukum saja. Dan tidak boleh. Itu mungkin boleh ketika kita gunakan, ketika tidak harus gunakan, seperti umroh, seperti haji. Ya kalau batal terus gimana Pak nanti? Enggak saja. Lianna man law taubata lahu la tasihhu lahu al-inabah. Karena bahwasanya orang yang tidak bertaubat, baginya tidak sah, baginya ini disebut kembali kepada Allah. Dia ngaku taubat tapi tidak pernah melakukan yang fardu-fardu, ya bukan taubat itu. Fataubatu, maka ada pun taubat itu, wa taubat al-qiyamu bi kulli huquqir rabbi, menjalankan kepada semua hak-hak Tuhannya. Apa yang Allah perintahkan kepada kita lakukan. Yang berat ya dikerjakan, yang ringan ya dikerjakan.
Disuruh puasa, enggak Pak Ustadz, berat. Kalau sholat masih mampu. Atau sholat berat Pak Ustadz, udahlah saya puasa saja. Pokoknya sakarep dia. Apa yang dia anggap dia mampu, dia ringan. Ya kalau memang betul-betul enggak mampu, memanglah yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra. Allah memang pengennya yang mudah-mudah kepada umatnya, Pak. Tidak mau yang susah-susah. Makanya dalam puasa ketika jenengan enggak bisa berpuasa, enggak apa-apa, enggak puasa. Baik, kuntum mardu aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tapi kalau di pada akhir setelah dia enggak puasa, di lain hari dia puasa, ya ganti. Tapi kalau memang dia tidak mampu puasa sama sekali, ya tinggal bayar saja. Bayar ketika bayar denda, bayar fidyah. Karena dia tidak mampu. Maksudnya memang seumpamanya dia sudah puasa, kalau puasa kata dokter bisa menyebabkan mati, seumpamanya cacat. Tidak ada paksaan dalam agama. Sesimpel itu, Pak. Cuma orang kan mencari-cari celah agar membenarkan diri, agar tidak mengerjakan sesuatu itu. Saya tidak mampu Pak Ustaz, padahal pura-pura tidak mampu. Wal inabatu huwa ikhrajul qalbi, yang disebut dengan inabah kembali kepada Allah ini, huwa ikhrajul qalbi minadh dhulumati subuhat, ialah mengeluarkan hati daripada kegelapan subhat, kekeliruan. Dia hatinya dikeluarkan, mengeluarkan hati ini dari kegelapan yang berupa barang-barang subhat, yang kekeliruan, yang tidak tampak, mana yang hak, mana yang batil. Itu apa? Masih abu-abu. Ada yang mana subhat ini memang kekeliruan, ada yang memaknai subhat ini adalah sesuatu yang abu-abu. Makanya kita itu kalau yang abu-abu, kita tinggalkan. Tapi kalau saya di sini memaknai subhat, jadi kegelapan hati dari perkara subhat itu bisa. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustahibihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Benar itu jelas, keliru itu jelas. Jadi kalau kita maknai di sini keliru, mengeluarkan hati dari kegelapan, dari kekeliruan itu yang bersifat keliru, yang bersifat kesalahan, yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tabah, bertaubat, itu berarti sedang berlari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia bertaubat, semakin dekat dengan Allah. Orang yang bermaksiat semakin jauh daripada Allah. Semakin dia bermaksiat, semakin terus jauh kepada Allah. Orang yang pertama kali bermaksiat, biasanya hati nuraninya ini masih sehat, masih tidak terima. Contoh, satu kali tidak sholat berjemaah, saya kok nggak nyaman ya nggak berjemaah, karena dia biasa berjemaah. Atau bangun malam, ternyata satu malam saja tidak bangun, dia merasa sedih sekali. Kedua kalinya sedihnya berkurang, Pak. Ketiga kalinya, seminggu kemudian dia nggak bangun malam sudah merasa biasa. Begitu juga. Kenapa? Karena semakin jauh dengan Allah. Makanya mumpung masih dunia, mari kita benahi, perbanyak amal-amal saleh. Idza jaa ahadahumul maut, idza jaa ahadahum kepada salah satu mereka al-mautu, kematian, qala rabbi, dia mengatakan, Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malus fima taraktu, agar aku bisa melakukan dalam sesuatu yang aku tinggalkan. Dulu aku tidak berjamaah di mushola al-Islah. Dulu aku tidak memikirkan keadaan mushola al-Islah, baik keadaan pembangunannya, keadaan fasilitasnya dan sebagainya. Aku menyesal ya Allah. Tapi kalau penyesalan itu datang setelah kita masuk ke liang kubur, ke liang lahat, percuma Pak.
Kalla, sekali-kali tidak. Semua itu akan ditambahkan kepada dari Allah nanti. Orang-orang yang baik, betapa gampangnya masuk surga. Orang yang tidak beramal saleh, betapa sulitnya. Sehingga minta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh lagi. Tapi percuma, Pak. Percuma. Ada. Tinggal sedikit. Wa tarqud dunya ala ahliha qaliliha wa katsiriha, dan meninggalkan dunia terhadap ahlinya, yang sedikitnya atau banyaknya dunia. Jadi kita tinggalkan dunia dalam arti meninggalkan sesuatu yang lebih daripada kita. Artinya di luar kebutuhan kita tinggalkan, Pak. Kalau ada yang lebih dari kita, kebutuhan kita, lebih baik kita sedekahkan kepada keluarga, kepada sanak famili, kepada tetangga dan lainnya. Li'anna man la qana'ata lahu la yasihu lahu tawakkul. Orang yang tidak qanaah itu apa yang ada dalam dirinya itu sudah merasa cukup. Tidak sampai melihat kenikmatan-kenikmatan orang lain. Tidak pengen, alhamdulillah, apapun baik banyak atau sedikit, merasa nyaman. Ini adalah qanaah. Merasa cukup kepada dia karena banyak sedikit itu dia tahu bahwa itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak qanaah itu tidak sah baginya disebut dengan tawakal. Dia tidak termasuk orang yang tawakal kalau tidak qanaah, apa? Wa man la tawakkul lahu la yasihul lahu mustaslim. Orang yang tidak tawakal baginya itu tidak bisa sah, tidak bisa disebut dengan orang yang berpasrah diri. Kalau orang tawakal, ya tawakal saja. Tawakal, yakin ini semua dari Allah. Saya seperti ini. Yang penting tawakal itu bukan berarti tidak usaha, Pak. Sebelum tawakal kita harus ikhtiar. Hasil seperti apapun itu kita harus terima. Tapi belum usaha apapun jenengan langsung bilang, ya Allah saya tawakal, tidur di rumahnya, di kasurnya, ya habislah, itu bukan tawakal. Fatawakkulu huwa siqatu bima indallahi wal ya'su amma fi aidin nas. Fatawakkulu, maka adapun tawakal itu huwa ialah tawakal tadi, az-ziqatu percaya, bima kepada perkara, indallah yang berada di sisi Allah, wal ya'su dan putus asa, amma fi aidin nasi dari perkara yang ada di tangan manusia. Apa yang diberikan Allah dia percaya, ini semua daripada Allah. Tapi dari tangan-tangan manusia dia tidak dianggan. Artinya kita walaupun kerja di suatu perusahaan, kita tidak pernah beranggapan bahwa dia yang ngasih makan saya. Yang ngasih makan saya adalah Allah. Tapi hanya melewati atasan saya saja. Seperti itulah simpelnya. Fataslimu, maka ada pun taslim, penyerahan diri. Wal inqiyadu li amrillahi ta'ala ialah menaati pada perintahnya Allah, wa tarkul iradi fima la yulaimu, dan meninggalkan berpaling pada perkara yang tidak pantas. Yang disebut dengan menyerahkan diri kepada Allah itu menaati apapun yang Allah perintahkan, dan juga meninggalkan, menjauhi, membelakangi dari apa perkara-perkara yang tidak pantas. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak pantas, melaksanakan sesuatu yang Allah perintahkan. Allah perintahkan begini, dilaksanakan. Yang tidak pantas ditinggalkan, yang dilarang ditinggalkan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Walaupun nanti tidak paham apa yang kita sampaikan, setidaknya di majelis ilmu ini mungkin tidak paham nanti, tidak paham sekarang, mungkin nanti kita paham. Kebaikan itu mungkin hari ini kita tidak rasakan, tapi semoga kebaikan-kebaikan kita di majelis ilmu itu bisa berkahnya mengalir kepada anak-anak kita, mengalir kepada cucu-cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.